apakah bisa ternak etawa itu dijadikan memang pendapatan pokok? Sing logis bisa dijelaskan sesuai ibaratnya semacam kados kambing jarandu misalnya penggemukan ini per bulan bla 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 dan lain sebagainya, apa bisa seperti itu? Oh, bisa. Untuk pendapatan pokok, Mas. Bisa. Bisa, Ya. Contohnya saya sendiri ya. Saya punya pekerjaan lain ya. Loh, jenengan ini maaf Mas, tak derenge Mas. Jenengan pure meng usaha ternak nih gitu. Ya. Saestu, Mas. Enggak saestu. Oh. Jadi enggak ada pekerjaan lain Mas. Ini ternak. Ini aja mengelola ternak. Bukan meng ya Mas, tapi umat. Saya juta toh, juta. Ya gini loh Mas. Jadi gini. Kita berpikirnya bahwa kita harus materi yang kita miliki itu paling enggak apa ya? Unggulan lah. Unggulan betul. Karena awalnya kan tujuannya menciptakan kambing sempurna. Breeding ya. Kita breeding ya, kita nggak usah muluk-muluk kita nanti kambingnya kontes-kontes. Kita ya kalau kita dari awal ya mungkin kita cari yang penting kita jeli aja milih bahannya Mas ya. Walaupun ekonomis tapi kita memilih ya Mas. Coba asal-asalan kan kita milih barang ini ya mungkin kalau mungkin kita jual sampai harga 4.000 5.000 itu kan sudah di atas kambing, harga kambing rata-rata. Betul Mas. Pokoknya kita nggak usah muluk-muluk. Nah kalau kan delalahnya ketemu yang bagus kita keluar kontes ya itu ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak Nusantara. Walau untuk di hari ini kami dari Pondok Etawa masih di seputaran Klaten. Mungkin nek sing sudah lama terjun di peranangan etawa, panjenengan semua tidak asing dengan narasumber kami, tapi rata-rata penonton di Pondok Etawa itu pemula. Rata-rata pemula semua. Jadi Mas Harno monggo diperkenalkan. Oh ya, perkenalkan nama saya Suharno, alamatipun pundi? Alamatnya saya di Dusun Surawono. Dusun Surawono nggih. Desa Tanggil, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Kecamatan Temalang ya, Mas? Kemalang. Kemalang. Ya, Kemalang, Jawa Tengah. Nek sing wis sering nonton YouTube Kakak TV kan jenengan sudah pernah diliput ya, Mas. Ya. Jadi Pondok Etawa sendiri manek-manekno bola sing pemula. Tujuan kami ke sini untuk sedikit mencari ilmu yang bisa kita petik dan bisa kita bagikan ke panjenengan semampu menawa ono manfaatnya Mas kanggo peternak pemula. Soalnya gini Mas kan di luaran itu banyak kasus peternak pemula yang semangati mbak di tahun pertama. Setelah beli materi keliru, beli materi lagi keliru, wes stop. Terus nih menurut jenengan Mas, yang perlu dipersiapkan yang paling penting untuk terjun di peranangan itu seperti apa? Oh ya, kalau menurut saya Mas ya, yang pertama itu niat dulu, niat sama tekad lah. Niat tekad hobi mungkin ya Mas. Niat sama tekad. Jadi saya mau hobi ataupun saya mau usaha ternak. Gitu. Tapi kalau tekadnya udah kuat nih, jadi kan nggak mudah menyerah Mas. Terus kedua itu ilmu tentunya. Ilmu ya Mas. Ilmu. Jadi kita harus kalau di kambing PE ya kita harus rajin lah kita main ke kandang-kandang itu Mas, kita sharing-sharing apa ya sharing pengalaman dengan mereka yang sudah pernah saja dulu ya Mas. Di samping referensinya mungkin dari YouTube atau dari apa gitu bisa ya Mas. Terus yang ketiga mungkin dari modal Mas baru ya. Modal itu kan ya kalau di sini rata-rata di sekitar sini bermitra dengan bank itu ya. Oh ngoten. Berarti asumsinya gini ya Mas. Ternak peranakan etawa ya Mas. Itu enggak hanya beliau-beliau yang hanya bahasanya kehidupannya menengah ke atas. Contohnya seperti ini Mas. Apakah bisa ternak etawa itu dijadikan memang pendapatan pokok? Yang logis bisa dijelaskan sesuai ibaratnya semacam kados kambing jarandu misalnya penggemukan ini per bulan bla 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 dan lain sebagainya, apa bisa seperti itu? Oh, bisa. Untuk pendapatan pokok Mas. Bisa. Contohnya saya sendiri ya. Saya punya pekerjaan lain ya. Loh, jenengan ini maaf Mas, tak derenge Mas. Jenengan pure meng usaha ternak nih gitu. Ya. Saestu Mas. Nggih, saestu. Jadi enggak ada pekerjaan lain Mas, memang ternak. Ini aja mengelola ternak. Bukan meng ya Mas, tapi umat. Saya juta toh, juta. Ya gini loh Mas. Jadi gini. Kita berpikirnya bahwa kita harus materi yang kita miliki itu paling enggak apa ya?
unggulan lah. Unggulan betul. itu, Ya. Karena awal dia kan tujuannya menciptakan Breeding ya. kambing sendiri. Breeding ya. Kita breeding ya, kita nggak usah muluk-muluk kita nanti kambingnya kontes-kontes enggak. Kita ya kalau kita dari awal ya mungkin kita cari, yang penting kita jeli aja milih bahannya Mas. Walaupun ekonomis tapi kita memilih ya Mas. Ojo kok asal-asalan kan. Kita milih barang ini ya mungkin kalau mungkin kita jual sampai harga 4.000 5.000 itu kan sudah di atas harga kambing rata-rata. Betul Mas. Pokoknya kita nggak usah muluk-muluk. Nah kalau kan delalahnya ketemu yang bagus, kita keluar kontes ya itu ya bagus ya Mas. Ya gitu, kita pertama kita mesti recording Mas. Recording ini dari induan ini yang kok anaknya yang ini bagus itu ya kalau bisa dipertahankan. Misalnya dari 5 induan ya Mas, kita kan katakanlah jenenge pemula mungkin kekuatannya masih di angka 45 jutaan ya Mas. Nah 45 jutaan ini otomatis kan ketemu uang modal 25 juta. Kita silangkan dengan perjalanan yang menurut kita bagus. Ya betul. Nah, dari salah satu induan ini pasti kan ada yang menciptakan lebih bagus dari temennya. Nah, nih saran jenengan berarti sing induan ini harus ditahan. Ya, ditahan. Jadi kita kalau keluar betina ya kalau bisa kita panjangkan ya Mas ya. Gitu untuk bakalan gitu ya. Jadi enggak kita jual semua gitu. Ngoten. Boala apa nih betina mungkin nih bisa untuk pengembangan dulu kan ditahan dulu ya. Ya mungkin harga 5 juta itu mungkin kalau secara ini mungkin kami biasa Mas, tapi kalau kita memang jeli itu harga segitu itu mungkin kita bisa dapat kambing yang perahnya gitu Mas, ada perahnya gitu dengan main ke kandang tadi ya, Mas. Gitu. Jadi kita nggak harus matok harga kita harus 10 juta ke atas enggak, kalau saya sih enggak ya. Tetap ke spek ya Mas. Iya, jadi lihat ini peluangnya gimana kalau induan. Ini posturnya bagus nih buat induan. Terus bahan telingannya juga bagus ya. Yang mungkin yang lain mungkin bisa ditutupi sama dari jantannya. Berarti gini ya Mas, kalau dari Bura main ke tempat jenengan Mas, sortirannya anak Pak Ayem di lain telah ada kan. Jadi itu kan sudah membawa genetik sejarah ya Mas. Untuk persilangan belum tentu kan ibaratnya walaupun sortiran terus anaknya nanti jelek kan ya belum tentu juga ya. Untuk jantan Mas, kalau kita milih pejantan kita harus tahu jantan sama induknya. Kalau saya lo ya. Misalnya karena induk juga itu bisa membawa gen postur juga gitu loh. Walaupun dari induk Mas. Iya. Gitu. Jadi kok bapaknya enggak ini, kok induknya ini kok anaknya jadi dribble. Ternyata induknya dribble gitu. Bisa kan. Kita kan juga nggak bisa di matematika ini jadinya ini kan nggak bisa, karena kekuatan gen itu kan di dalam itu kan kita juga nggak tahu. Ya isinya kudu praktek gitu. Gitu. Ya yang jelas harus menyukai proses. Gitu Mas. Jadi salah satu tips memilih maskot atau memilih pejantan pacak untuk di kandang ya Mas. Kita harus walaupun nanti tidak tahu kerandanya sekalipun, tapi kita pertama tetap tahu induk dan jantannya dulu. Iya, kalau saya. Gitu. Nanti nek dhuwure lara ono kerandai ke atas ditarik kok kepenak ya ndak apa-apa, seumpama ndak sekalipun nek wis mantep tahu induk dan jantannya ndak apa-apa. Gitu. Mas, kula sering main ke Klaten. Walaupun bahasanya gini kok rata-rata kok sing tak ning kandang ki keranda Pak Ayem, cucu Pak Ayem, anak Pak Ayem. Lah nanti bisa di-spill ke Pak Ayem ya Mas. Aku pengen ngerti bola. Untuk napa sing niki Mas? Ya, itu Pak Ayem. Ini Pak Ayem. Siap pinter Mas Pak Ayem ini. 4 tahun Mas. Pesan di dalam enggak apa-apa Mas. Ya, soalnya maaf bola untuk kondisinya hujan, jadi kita tidak keluarkan, kasihan nih nanti pilek dan lain sebagainya. Iki usia pinter Mas Pak Ayem? 4 tahun. 4 tahun. Nah, iya. Ya, nek rohember tangi Mas. Iya karena 4 tahun. 4 tahun. Mas bisa diceritakan dulu niki Pak Ayem niki asal jenengan itu breeding sendiri kah atau beli? Breeding sendiri Mas ini. Ini hasil peranakan sendiri ya. Hasil peranakan jenengan sendiri. Berarti jadi, untuk Bapak Pak Ayem niki Mas, untuk jantannya. Ragasa. Ya, ragasa. Induknya itu cucu BM. Cucu BM dari induknya. Iya, berarti. Terus disilangkan dengan ragasa ya. Betul. Ragasa ditarik ke atas. Ragasa itu cucu labas. Cucu labas. Ya. Berarti labas ketemu BM itu atasnya Mas
SG. Iya. Lapas ketemu SG ya Mas. Iya, akhirnya Oh. Sumar ketemu SG. Yes, Sumar ketemu Tapi SG. di kenapa kok dulu anak Ragasa itu dominan di warna ya Mas? Potongan warnanya bagus-bagus, akhirnya hitam putihnya kok bagus. Itu karena dulu di atasnya itu ada darah Sencaki Oh. dari tempatnya Mbah Samyah Nganggring. Geng-geng Nah, baru itu. denger kula Mas. Itu Mbah Samyah Nganggring. Dia emang kelebihan Sencaki itu di posturnya gembeng, pola warnanya bagus. Cuman kelemahannya telinganya agak kaku ya. Tapi bentuknya bagus, tapi agak kaku. Agak kaku. Tapi pola warnanya cetakannya bagus-bagus. Nah itu dulunya itu di atasnya ada itu Mas. Dan gen warnanya itu ke bawah terus sampai sekarang sampai ke Payem. Belum nanti nih di luaran sana kan sudah mesti sering walaupun tidak punya tapi sering denger Mas. Pasti ning jopo iki kerandang Pak Ayem, ini anak Pak Ayem, ini biasanya cucu Pak Ayem. Apal Mas. Terutama banget akeh Mas anak ini jopo Mas. Iya, sudah banyak. Jadi di telinga ya, di telinga ini udah Rata-rata enak-enak Mas ya. Berarti untuk Pak Ayem sendiri kelebihan cetakan ini di apa Mas? Bisa jenengan asumsikan. Pertama ya telinga, terus kepala juga lumayan ya. Lumayan ya. Pola warna. Pola warna biasanya karo petak sekalipun gelem metu peng Mas. Terus kekurangannya Mas untuk cetakan Pak Ayem. Ya. Posturnya dia kurang lempeng kekurangan. Oh, nganu gegeran dua Mas, kurang kenceng. Kadang perlu indukan juga Mas yang bagus. Saya bisa memperbaiki itu ya Mas. Nah, terus Mas, Pak Ayem sendiri pernah ikut kontes enggak? 2 kali Mas. 2 kali waktu usia Kelas B. Kelas B. Jadi kita iseng-iseng bawa aja. Karena saya tahu Pak Ayem itu kan jantan breeding karena misalnya ekornya kan tekong ya. Iya. Oh, artinya jenengan dari kecil memang disiapkan untuk breeding, bukan untuk kontes. Tapi banyak pemula berasumsi gini Mas, nek pejantane ora juara, ya anaknya ora juara. Nek pejantane juara, biasanya anak tuturnya juara. Nek kata-kata seperti itu seperti apa sih menanggapi? Ya mungkin ya bisa juga betul Mas ya. Ya iso bener ya iso keliru ya Mas. Kalau ini kan ditarik ke atas, ini kan bapaknya juga Ragasa kan. Betul. Apa ya? Mungkin keturunannya juga keturunan juara tadi ya. Gitu juga ya. Mungkin bukan di Pak Ayemnya tapi di anaknya. Di anaknya sudah terbukti Mas. Ya, jadi Mas, kita lihat nanti ada anaknya ya. Mas untuk recording Pak Ayem sendiri Mas, sing jenengan kenal, sing jenengan ngerti, sing jenengan tahu itu anak-anaknya sing terjual paling mahal itu dianggap ini. Untuk bahan motivasi Mas, ini nganu bolo, bukan kok bermaksud menyombongkan diri ya ndak, seumpama nanti terjual fantastis sekalipun ya Mas. Kita hanya untuk memotivasi peternak pemula dan bahasanya gini, iki loh pernah terjual di harga segini. Di harga pinter Mas? Waktu itu sekitar berapa ya Mas? Kurang lebih jenengan inget wae lah 40 sampai 50 cempe ya. Cempe ya Mas. Kuat harga segitu Mas. Terus dibawa ke Jawa Timur. Tapi di sana mati Mas. Sempat ditawar 75 dulu ya. Tapi nggak dikasih akhirnya. Tapi realnya yang terjual di jenengan sekitar 40-50 jutaan gitu. Dengan bahasanya Pak Ayem kan ora modal Mas, modal teladan tadi itu hasil breeding deal. Iya. Modal ini Mas. Mas untuk cara pemula Mas peternak kambing peranakan etawa ben iso dinggo pendapatan pokok itu prosesnya seperti apa? Prosesnya ya kalau prosesnya iki rondo angel pertanyaan Mas. Betul. Jarang YouTuber nanya. Betul, masanya tergantung kondisinya dulu ya. Kondisi si peternak itu. Kalau dia mulainya dari nol itu kan. Mulai dari nol lah ibaratnya Mas. Mulai dari nol ya. Misalnya dari nol ya. Kita bermitra dengan bank. Misalkan kalau dari nol kan enggak apa-apa Mas. Pinjaman bank sekalipun enggak masalah. Enggak apa-apa. Tapi yang jelas kita harus cari materi yang bagus dan materi yang bagus belum tentu mahal Mas ya. Materi yang prospek lah buat. Terus kita harus cari wawasan, kita harus rajin main ke kandang, sharing gitu. Harus itu nggak bisa ditawar. Masalahnya kalau nggak ada pengetahuan wawasannya kurang itu nanti gampang banget ibaratnya kita kejeblos Mas ya. Itu akhirnya kok begini. Tapi kita belajar ini kelebihan ini. Nah ini kalau yang kayak gini begini itu dimingi-mingi katakanlah harga 30 juta tapi speknya itu
di bawah harga segitu Ya. ya Mas. Kan riskan juga Mas kalau pemula beli cempe umur 3 bulan. Untuk pemula jenengan sarankan belinya cempe dorokah atau apa Mas? Kalau saya sarankan sih jangan cempe ya. Jangan cempe ya. Iya, kalau jangan cempe. Apa meneh Kalau- kelas kontes ya Kalau Mas? iya maksudnya kecuali kalau tahu Heeh. induk jantannya gitu loh. Oh, gitu ya. Kecuali kalau tahu induk jantannya. Kadang kula nate Mas. Dua cempe niku cuwilane ngeten. Ya betul. Dalam kula gede-gede pas wingi kok soilang padahal perawatan itu sudah bagi saya Iya. Mas sudah maksimal. Iya. Itu berarti dari salah satu kurang tahunnya induk dan jantannya ya Betul. Mas. Ha-ha. Terus Oh. misalkan begini. Oke. Untuk cempe usia 3 bulan misalkan ada ini tentu ya polanya begini-gininya itu. Iya. Badannya bagus karena masih susu kan ya. Iya. Nah, di saat usia 7-8 bulan itu Bentuk aslinya ya, lagi itu mulai kembali keluar. bentuk aslinya gitu loh. Jadi loh kok badannya jadi tipis. Iya, gitu kan. betul. Ini Toh di arena kontes sekalipun banyak kasus Mas. Banyak Juara di kasus. kelas E belum tentu nanti di kelas C Ya. juara. betul. Betul. Biasanya yang kayak kambing yang bisa sudah teknik kelas A Mm-mm. di kelas cempenya kelas Itu malah jelek-jelek kelas Mas. ED itu belum menarik. Oh, malah ele-ele ya. Mas. belum Biasa-biasa masih ngoten biasa mawon. gitu. Tapi begitu dia usia dewasa baru aslinya kelihatan. Mas, untuk Pak Ayem Mas, ini dibuka jasa pajak untuk umum. Oh, Ayem sendiri dibuka jasa pajak untuk umum. Bisa. Bisa Mas. Iya. Mohon maaf saat ini Mas untuk referensi bolo-bolo untuk tarifnya. Nek pemula kan kadang nih wes piro kono, kadang kan nggak iso ngiro-ngiro Mas. Biasanya sing wis nyukani pinten ngoten. Dadi nih bolo-bolo sing indukane pengen upgrade indukan urung ono biaya. Iya. Salah satunya alternatif kan dikawinke dengan pejantan sing bagus. Betul. Ngoten. Untuk pajaknya 2,5. 2,5 Mas. Itu kondisi sekali dibawa ke sini pas birahi atau bisa nginep Mas? Untuk harga 2 untuk Tergantung. Jadi Mm-mm. di kesini belum birahi, nanti setelah birahi di bawah. Oh, ngoten. Ataupun birahi ke sini nanti satu siklus baru diambil. Oh, ngoten. Berarti nih nitip di sini ada tambah biaya untuk perawatan Mas. Ya, ya nih. Saya nanti kelas gampang. wae lah ya, gampang. Enggak matok Mas. Wong ning kene ramban akeh bolo. Iya kalau dapat nggak masalah. Dan itu 3 kali ya. Iya. Berdasarkannya 3 kali. Berarti kalau 3 kali nanti gagal itu berarti ada masalah. Dari indukane, jadi salahnya jantane Iya. ya Mas. Monggo panjenengan semua nih bahasane pengen update materi tapi masih kendala karo modal tuku indukan sing luwes saiki hargane ngerti Mas. Iya betul. Salah satu alternatif kan walaupun induk sederhana dipateknya dengan Pak Ayem mbok menowo nanti anaknya itu bisa meningkatkan kualitas dari induknya. Jadi misalnya di video dulu dikirimkan. Maksudnya bukan itu hal itu enggak Mas. Tapi Iya. kan kasihan kalau misalkan nanti enggak prospek apa-apa gitu. Oh, lah. ngoten. Berarti intinya gini, Eh. Mas aku duwe betina aku Cempe ngene. gitu, Oh, gitu. ngoten kirim ke jenengan. Oh, ngoten. Berarti jenengan bisa asumsikan ya Mas Iya, Abdin. Oh, iki cocok kanggo Pak Ayem, iki kurang Mas. Jadi Iya. nek memang kurang diane ngotot ya setidaknya kan saurungnya dibawa ke sini kan sudah jenengan Iya, jelaskan. betul. Oh, nggih. Jangan Iya. sampai nanti terus wah kok ruangnya begini gitu. Ora kok jenenge cetakan kan enggak kabeh apik ya Mas. Iya, betul. Kadang mungkin dari gennya induknya dan lain sebagainya. Betul ya. Mas Har, mungkin untuk di part pertama kita tutup, kita akhiri dulu Mas, kita sambung part 2 mbok kok kanca-kanca ben tak blenger Mas. Durasinya kesukaan kok disekap-sekip videonya ra Iya. didelok full. Bolo mungkin sedikit dulu Bolo, apabila suka dengan video ini jangan lupa di like, di komen, di subscribe, di share sebanyak-banyaknya agar channel dari Pondok Tabura bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk ternak pemula. Saya akhiri dulu Boloku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak nasi privat ya.